Tanggapan Bapak pribadi mengenai pengguna jalan saat adanya laju ambulan itu seperti apa sih, Pak? Ya ada yang sadar, ada yang nggak sadar, yang cuek-cuek aja gitu kan. Kalau ada yang lewat ambulan cuek aja ada. Saya kalau dihitung dari pertama sampai sekarang hampir 20 tahunan. 20 tahun. Jadi driver ambulan itu Kak. Suka dukanya adalah kalau Basen meninggal di jalan, nggak tertolong sampai rumah sakit. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube channelnya Eskortingku Bandung Selatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Suanda dari chapter Bandung Selatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan atau wawancara salah satu driver ambulan Bandung Selatan yang kisahnya sangat menginspirasi kita semua. Langsung aja kita dengarkan kisah dan pengalaman dari beliau. Check it out. Ya, di sini saya tidak sendirian. Saya bersama salah satu driver ambulan dari Pangalengan. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Riki. Dengan Bapak Riki ya. Ya, Pak, kebetulan kan kita di sini kan udah melalui prokes yang sangat ketat ya untuk saat ini. Kebetulan Bapak juga udah melewati proses tersebut. Saya juga pun sama. Lebih baik kita dibuka aja, Pak, maskernya kan biar lebih enak gitu ngobrolnya. Ya, beliau kenapa sangat menginspirasi bagi kita semua karena cita-cita beliau dari dulu sangat ingin membutuhkan atau membeli satu unit ambulan. Kita penasaran nih kenapa beliau ingin memiliki unit ambulan sendiri. Mari kita tanya-tanya ya. Baik Pak Riki, kenapa Pak Riki ingin mempunyai unit ambulan sendiri gitu? Ya dari dulu sih saya pingin punya unit sendiri. Pertama buat menolong masyarakat lah yang membutuhkan. Keduanya di daerah sini nggak ada unit ambulan satupun. Itu. Unit sendiri pun dari yang lain nggak ada, gitu? Nggak ada. Untuk puskesmas sendiri dari sini cukup jauh atau gimana? Lumayan jauh dari sini ke puskesmas lah, lumayan jauh. Tapi sama sih, puskesmas juga membantu masyarakat di sini gitu. Cuman untuk kebutuhan mendesak waktu malam ataupun pada dini hari gitu sulit untuk diambil mungkin ya. Sulit sekali jadi Kesulitannya tersebut gitu. Jadi alasannya gitulah, saya pingin punya unit sendiri biar cepat menangani pasien yang darurat, gitu aja intinya mah. Pak Riki, untuk pengalaman tersendiri nih buat Pak Riki di dunia driver ambulan udah berapa lama? Saya kalau dihitung dari pertama sampai sekarang hampir 20 tahunan. Jadi driver ambulan itu Kak, suka dukanya adalah kayak kebetulan kan Pangalengan letaknya di Bandung Selatan ya. Mungkin semua Bandung bahkan luar kota pun sudah dilalui, mungkinnya sudah dikunjungi rumah sakit ya. Hampir semua rumah sakit sudah saya kunjungi gitulah. Hampir semua gitu. Ya. Mungkin ada suka dan duka mungkin ya sebagai driver ambulan. Suka dukanya seperti apa, Pak? Kalau sukanya alhamdulillah mengantar pasien sampai rumah sakit selamat sampai tujuan gitu aja udah. Kalau dukanya ini sebaliknya. Kalau pasien meninggal di jalan, nggak tertolong sampai rumah sakit gitulah, sampai rumah sakit itu. Ya mungkin itu menjadi tantangan ya, mungkin jadi tantangan tersendiri buat Pak Riki selaku driver ambulan ya. Mungkin untuk
pasien nih, kebetulan kan pasien ada beberapa level mungkin ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan mungkin ada level apa aja mungkin gitu. Ada yang pertama level pasien biasa kan, Ya. ada level pasien KRL juga macem-macem. Tuh. Ya kalau paling itu ya pasien mau lahiran lah, paling ada tantangannya. Ya. Kalau supir ambulan mah gitu aja, udah Ya. lah, cukup. Nah, mengenai pasien melahirkan nih ya, kita ngomongkan pasien melahirkan. Pernah nggak mengalami pasien yang sampai ngelahirin di unit di ambulan gitu? Wah itu sering lahir di unit, saya lahir di perjalanan lah, tidak sampai tujuan rumah sakit gitu. Sering. Tapi kalau nggak sama bidan saya nggak sanggup lah, tapi masih didampingi sama bidan ya. Oh, jadi betul. Jadi udah ada pendampingan ya, mungkin dari bidan, dari perawat gitu ya. Itu wajib kalau ada pasien mau lahiran wajib harus didampingi sama bidan. Itu aja. Oh, baik. Mungkin mengenai balik lagi nih Pak, mengenai driver ya. Kebetulan kan sekarang banyak nih, kita kan lagi di masa Covid ya, lagi di masa COVID-19 nih. Mungkin tantangan Bapak sebagai driver menangani pasien COVID-19 itu seperti apa sih Pak? Sih sebenarnya mah nggak terlalu ini sih, gampang. Yang penting protokol kesehatannya udah lengkap gitu kan, pakai baju APD, SOP-nya aja lah udah, kita jalanin aja udah gitu aja. SOP kalau pasien COVID gitu kan. Oh, baik seperti itu ya Pak. Nah, balik lagi Pak mengenai pengalaman. Ada pengalaman duka atau pengalaman yang tidak paling sedih atau bisa disebut apa ya? Disebut paling sedih yang Bapak tidak bisa dilupakan sampai sekarang. Ada sih satu pengalaman, kalau mengantar jenazah nggak ada keluarganya, nggak ada identitasnya, itu paling sedih. Itu pasien laka lantas atau pasien dari warga gitu Pak? Biasanya kan kalau laka lantas ada, kalau pasien ya meninggal nggak tahu meninggal kenapa, nggak ada identitas, bisa ketemu di pinggir jalan, di hutan gitu aja. Oh, mungkin gitu ya. Baik Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan ya, ada beberapa hal yang tidak enak gitu ya, yang Bapak tidak enak mengenai tadi kan Bapak menjelaskan ada orang laka lantas, terus yang meninggal di hutan. Nah, seperti itu Pak. Untuk mengenai uang bensin nih Pak, kita ngomongin uang bensin ya. Untuk mengenai uang bensin ataupun ini kan Bapak unit butuh bensin juga, terus butuh perawatan juga. Bapak juga kan butuh ngerokok, butuh makan seperti itu. Upahnya atau uang bensinnya seperti apa sih Pak? Kalau buat jenazah yang nggak ada identitasnya, Mr. X lah disebutnya. Mau minta kemana kan? Kurang juga nggak ada, yaitu dari uang sendiri, dari saku kita sendiri gitu kan. Oh, sampai gitu mengeluarkan uang sendiri ya Pak? Iya. Kalau Mr. E kan bingung mau minta sama siapa kan? Kecuali ada orang yang mau nyumbang lah, yang mau ngasih, ada yang ngasih gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi Yang penting kita ibadah aja lah intinya. Betul. Baik, Pak. Tapi udah banyak gak donatur ataupun orang-orang yang baik hati gitu Pak, yang mau mengasih administrasi, bahkan kan itu kan harus dibawa dulu ke puskesmas nih, ataupun dibawa ke rumah sakit sekalipun, ada nggak orang yang donatur tetap yang selalu ngasih kalau misalkan ada kecelakaan seperti itu ataupun ada hal-hal yang tidak diinginkan? Ya kalau donatur sih adalah kalau donatur gitu. Tapi kalau yang kebanyakannya mah uang sendiri aja gitu kan. Mau minta ya bingung minta siapa, keluarganya nggak ada gitu. Itu aja inti nama ada lah. Tapi ibadah ya Pak, Ya, ibadah. Nah, ya kemanusiaan ya Pak. Baik Pak, tanggapan Bapak mengenai laju ambulan di jalanan gitu. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya tanggap saya kalau jalan raya enak, kalau ya jalan kalau macet bingung buat
ambulan bingung. Kalau nggak ada masyarakat yang nggak sadar, bingung. Gitu aja. Nah, ngomongin kesadaran masyarakat nih Pak, tanggapan Bapak pribadi mengenai pengguna jalan saat adanya laju ambulan itu seperti apa sih Pak? Ya ada yang sadar, ada yang nggak sadar, yang cuek aja gitu kan. Kalau ada yang lewat ambulan cuek aja, ada yang menghalang-halangi, ada gitu aja. Jadi kurang kesadaran Ya, gitu ya, kurang kesadaran. kurang kesadaran. Adalah satu-satu yang kurang kesadaran gitu. Tapi alhamdulillah sekarang masyarakat udah pada tahulah, pada sadar kalau ada ambulan yang lewat gitu aja. Oh baik, mungkin beberapa segelintir. Orang lah. Ya betul, baik. Ngerti lah. Baik Pak. Baik Pak, menyinggung nih mengenai kan sekarang udah banyak nih Pak relawan pengawal ambulan atau escorting ambulan. Nah, tanggapan Bapak tersendiri itu seperti apa sih Pak mengenai relawan tersebut? Tanggapan saya pribadi ya, buat saya itu alhamdulillah membantu lah. Betul. Membantu sekali gitu buat mengeringan jalur di depan lah. Betul. Gitu aja, Bang. Jadi sangat membantu mungkin ya Pak. Sangat membantu banget untuk. Nah, mungkin itu pemirsa tanggapan dari Pak Riki selaku driver ambulan. Suka duka sudah dilalui Pak Riki sebagai driver ambulans yang sudah malang melintang di jalanan ya. Mungkin udah beberapa tahun juga ya Pak. Udah beberapa tahun juga di jalanan. Nah, mungkin itu kisah inspirasi atau pengalaman berharga yang kita dapat dari seorang Pak Riki sebagai salah satu driver ambulan. Dan mungkin untuk pemirsa yang menonton atau pengguna jalan yang lainnya, nah mungkin Pak Riki ada beberapa pesan yang ingin Pak Riki sampaikan untuk para pengguna jalan yang lainnya. Adalah Pak, tolong kalau pengguna jalan pemeriksaan dulu lah buat ambulan, cuman lewat beberapa detik, beberapa menit lah, tolong kasih jalan gitu aja udahlah. Betul. Satu detik pun itu sangat berarti mungkin ya Pak. Sangat berarti mungkin gitu untuk ya. nyawa seseorang gitu ya, untuk nyawa pasien. Ya kan nggak tahu kalau dilihat misalnya di dalam ambulan itu teh ke saudara kita siapa-siapa kan nggak tahu gitu. Betul seperti itu ya Pak. Baik, balik lagi ke awal ya Pak Riki. Ya. Kenapa motivasi Pak Riki pingin merogoh kocek Pak Riki sendiri, pingin membeli unit ambulan sendiri, itu motivasinya seperti apa sih Pak? Kebanyakan kan orang di luar sana lebih baik membeli motor ataupun membeli entah itu rumah atau membeli unit sendiri gitu Pak, unit maksudnya mobil pribadi ya mungkin. Kenapa Pak Riki motivasinya pingin membeli unit gitu, unit ambulan? Intinya mas satu aja, saya mah nggak banyak ini buat membantu masyarakat aja udah gitu, yang membutuhkan, buat yang pasien urgent aja lah gitu udah. Betul. Kebetulan faktor lingkungan juga ya Pak menjadi tambah semangat Bapak untuk mengumpulkan uang mungkin ya untuk membeli unit, karena kan di sini jauh dari rumah sakit, jauh dari puskesmas. Iya gitu. gitu. Iya betul gitu kan, intinya malah buat membantu udah. Kan satu kan nggak ada di sini kan, jauh ke tempat kesehatan lah, jauh lah gitu kan. Unit ambulan di Pangan kurang gitu, udah aja gitu. Cuman buat membantu masyarakat aja udahlah. Ya baik, mungkin nah seperti itu pemirsa. Jadi motivasi Pak Riki membeli unit sendiri gitu, pingin membeli unit sendiri dari dulu tuh seperti itu, karena ingin membantu sesama, karena faktor lingkungan di seputaran rumah Pak Riki itu karena jauh dari kesehatan. Maksudnya itu jauh dari puskesmas, jauh dari rumah sakit, bahkan bidan pun dari sini jauh gitu, seperti itu. Nah, motivasinya itu seperti itu supaya dapat penanganan pertama nyawa seseorang, seperti itu. Mungkin seperti itu ya Pak Riki. Seperti itu. Baik Pak, nih untuk tanggapan keluarga sendiri mengenai Pak Riki sebagai driver ambulan, terus punya uang hanya dibelikan untuk membeli ambulan, tanggapannya itu seperti apa sih Pak?
Kalau keluarga semua alhamdulillah merespon dengan baik, mendukung dengan baik. Terutama istri saya yang selalu menginginkan punya unit ambulans sendiri, itu aja Pak. Buat membantu masyarakat, warga sekitar, ialah saudara-saudara yang ada di Kecamatan Palengan, di luar Palengan, kalau yang membutuhkan silakan aja. Oh, betul. Jadi sangat mensupport ya Pak, sangat mensupport, betul, sangat mendukung Ya. untuk membeli ambulans tersebut ya Pak. Nah, mengenai barusan kan Bapak menyinggung mengenai unit kan dari Kecamatan Pangalengan atau dari luar pun bisa. Mungkin ini dari luar Pangalengan pun bisa untuk meminjam unit Bapak atau membutuhkan unit Bapak tersebut. Bisa, insya Allah bisa. Ini kan semua untuk umum lah, untuk umum semua bisa. Kalau ambulannya ada pas lagi nggak kemana bisa. Waktu Bisa, lagi kosong lagi gitu ya kosong Pak. bisa. Mungkin, iya. Insya Allah bisa. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini untuk unit ambulannya tidak dikhususkan untuk lingkungan Pariki tersebut, tidak dikhususkan untuk Pangalengan tersebut. Jadi ini khusus untuk umum. Jadi untuk semuanya, selagi Pariki sehat, selagi Pariki bisa, selagi Pariki ada waktu, ya Pariki siap untuk membantu sesama. Seperti itu rekan-rekan atau pemirsa yang menonton dimanapun Anda berada. Nah, mengenai pelayanan sendiri Pak, kebetulan kan ini beradanya di Bandung Selatan. Ya. Nah, mengenai pelayanannya ini apakah 24 jam atau bagaimana Pak? Kalau buat saya itu 24 jam nonstop. Kalau ada yang membutuhkan, udah aja gitu 24 jam bisa. Oh, jadi full gitu Pak, nonstop ya? Full tim. Kalau saya sehat lah gitu. Betul, selagi Bapak ada waktu gitu ya. Sehat, insya Allah kita bantu. Kalau Baik. yang membutuhkan. Baik. Nah, untuk khususnya untuk warga masyarakat Bandung Selatan ataupun yang dimanapun yang membutuhkan unit ambulan, alhamdulillah Pariki siap dengan unitnya. Nanti untuk nomor Parikinya silakan nanti ada dihubungi ya atau di deskripsi. Begitu. Ya, Pak, mungkin untuk harapan Bapak ke depannya. Alhamdulillah kan untuk sekarang Bapak udah membeli unit ambulan, kebetulan udah ada ya. Untuk harapan Bapak ke depannya itu seperti apa sih Pak? Ya lah, kalau depannya kalau kita ada rezeki lagi, kalau ada ini lagi ya, ada uang lagi, ada rezeki lah mudah-mudahan. Tuh dilancarkan ya Pak. Ya lancar kalau cuma kalau ada donatur, saya pengen tambah lagi unit lagi gitu kan. Itu aja. Mungkin tambah unit biar leluasa untuk membantu orang gitu ya Pak. Mungkin bagi Anda yang mempunyai rezeki lebih ataupun siap menjadi donatur unit ambulan, bisa koordinasi sama Pariki mungkin ya Pak. Jadi bisa memperluas relasi ambulannya ya Pak. Mungkin bisa melebar luas, bisa Tambahlah lagi. nah seperti itu, bisa menambah, bisa membantu orang lebih luas gitu, seperti itu ya Pak. Tidak ada keterbatasan unit, mungkin semakin banyak semakin baik. Bagus. Gitu ya Pak. Nah, mungkin itu saja untuk wawancara kali ini. Pada kesempatan kali ini Pak Riki, terima kasih telah memberi waktunya untuk wawancara kali ini. Dan mungkin di lain waktu atau next time gitu bisa ketemu kembali, bersilaturahmi kembali, dan bisa liliwetan kembali. Begitu Pak Riki. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini, kisah inspirasi dan pengalaman dari seorang driver ambulan yaitu Pak Riki, yang kisah dan pengalamannya itu sangat menginspirasi bagi kita semua, dan pesannya mungkin bisa dijalankan oleh pengguna jalan yang lainnya. Itu saja dari Escortingku Bandung Selatan atau Bansel. Jangan lupa di like, comment, and subrek. Jangan lupa dinyalakan loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat siang. 3, 2, 1. Kelak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama escortingku. Kelak. Nah, mungkin itu Nah, mungkin itu saja yang saya